Halo warga Sudut Sipil, kembali lagi di dalam channel Sudut Sipil. Nah, teman-teman, apakah kamu sudah tahu tentang kewajiban kontraktor untuk memberi jaminan atas kegagalan, atas tidak terjadinya gagal bangunan atau gagal konstruksi itu selama 10 tahun. Semenjak serah terima pertama pekerjaannya, hasil pekerjaannya. Simak ulasan ini sampai dengan terakhir, jangan sampai kamu gagal paham. Oke teman-teman, sesuai dengan judulnya, bahwasanya kontraktor itu harus bertanggung jawab penuh selama 10 tahun atas hasil pekerjaan bangunannya. Ini ngadi-ngadi nggak sih? Ini memberi sebuah peringatan atau menakut-nakuti nggak sih? Enggak, bos. Ini aturan yang tertuang di dalam sebuah undang-undang jasa konstruksi. Oke. Dan yang perlu kita ketahui dulu, karena banyak berkembang di luaran sana, banyak orang-orang salah berpersepsi, salah mengartikan apa itu pemborong dan apa itu kontraktor, ya. Jadi kedua mereka itu berbeda. Kontraktor itu identik dengan badan usaha, punya legalitas, oke, punya pemodal, pengurus dan pemilik, punya lokasi kantor, dan punya yang namanya personil peralatan. Intinya sebuah perusahaan. Sedangkan mandor itu identik dengan perseorangan. Sedangkan pemborong itu identik dengan perseorangan, ya. Contohnya seperti mandor atau kepala tukang yang memborong suatu pekerjaan, gitu. Oke ya. Nah, teman-teman, kembali lagi kepada yang pertanggungjawaban kontraktor selama 10 tahun. Oke, kita kaji dulu. Apa sih yang dimaksud dengan pertanggungjawaban 10 tahun tersebut? Nah, sekarang untuk menjadi kontraktor itu nggak boleh abal-abal. Harus punya modal dan harus punya yang namanya kompetensi di bidang kontraktor tersebut. Terutamanya harus mempunyai personil yang melaksanakan pekerjaan agar pekerjaan itu sesuai dengan spek dan rencana yang dikerjakan. Nah, berkaca daripada itu, maka setelah hasil pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor, maka hasilnya itu juga tidak boleh asal-asalan. Sehingga si kontraktor ini wajib menjamin atas hasil pekerjaannya itu bangunannya tidak gagal struktur. Gagal struktur itu seperti apa? Misalnya ada keretakan hingga patah baloknya, tiangnya, dan sebagainya. Itu tidak boleh terjadi. Kalau terjadi, maka itulah gagal struktur. Nah, yang kedua, tidak boleh gagal fungsi. Apa itu gagal fungsi? Misalnya atapnya tidak bisa dipakai lagi, bocornya itu tidak bisa ketulungan, harus diganti. Nah, itu gagal fungsi contohnya. Selanjutnya gagal konstruksi. Gagal konstruksi itu macam mana? Gagal konstruksi itu dikerjakan tidak sesuai dengan spek dan gambar rencana. Contoh misalnya tiang ukuran 30-30 di lapangan yang dikerjakan 20-20 ukurannya. Atau balok 25-45, sedangkan di lapangan dikerjakan 20-30 dan sebagainya. Itu gagal konstruksi. Artinya bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan spesifikasi. Oke. Nah, atas kejadian itu, apabila ada kegagalan terhadap poin-poin tadi, maka si kontraktor wajib bertanggung jawab. Pertanggungjawabannya itu baca mana? Oke. Kita langsung buka kepada undang-undang atau dasar hukum daripada jaminan pertanggungjawaban 10 tahun ini. Ya, saya buka dulu. Undang-undang nomor 2 tahun 2017. Ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di layar pada paragraf ketiga, jangka waktu dan pertanggungjawaban kegagalan bangunan. Pasal 65 disebutkan, poin 1, penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi. Poin kedua, dalam hal umur konstruksi, di sini sudah disebutkan
teman-teman bisa baca sendiri juga bahwasanya intinya poinnya adalah seorang kontraktor harus memberikan pertanggungjawaban atau jaminan atas tidak terjadinya kegagalan bangunan adalah selama 10 tahun. Nah, di dalam masa 10 tahun itu apabila terjadi, maka kontraktor wajib diaudit dan pertanggungjawabannya seperti apa? Bisa saja menggantikan keseluruhan daripada bangunan tersebut atau kontraktornya siap-siap dipidana. Karena ada poin-poin undang-undang lain yang mengatur hal tersebut. Nah, apabila setelah 10 tahun ternyata aman dan tidak ada terjadi apa-apa, berarti itu aman, bos. Oke, teman-teman, semoga ini bermanfaat dan menjadi ilmu tambahan bagi yang belum mengerti. Dan menjadi kontraktor itu nggak sembarangan. Harus hati-hati. Oke, teman-teman, semoga ini bermanfaat dan salam sudut sipil.